صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيبي قلبي وجسدي وروحي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل التقوى خير الزاد وأمرنا أن نتزود بها ليوم المعاد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أكبر الجواد الكريم، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الموصوف بالخلق العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. وقد قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. الآية. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل آمنت بالله ثم استقم. Sadaqallah wa sadaqa rasuluh. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Jamaah salat Jumat Masjid Al-Hamra yang insyaallah kita semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah walhamdulillah tsumma alhamdulillah. Di hari yang istimewa dalam satu pekan, yaitu Yaumul Jum'ah Sayyidul Ayyam. Setiap hari Jumat, setiap pekannya Sayyidul Ayyam. Tapi ada satu-satunya hari yang satu tahun hanya istimewa, yaitu Yaumul Arafah. Alhamdulillah di hari Jumat ini kita bisa hadir, bisa berkumpul, bersimpuh dan munajat pada Allah Subhanahu wa taala melalui salat Jumat yang akan kita kerjakan saat ini, dan semoga semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam semoga senantiasa Allah limpahkan pada junjungan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, sahabat-sahabatnya, para tabi'in, tabi'in ila yaumiddin, termasuk kita semuanya. Semoga kita menjadi hamba-hamba Allah, umat Nabi yang telah mendapatkan syafaat min Rasulillah, terlebih-lebih asy-syafaatul uzma. Amin ya rabbal alamin. Saudara kaum muslimin rahimakumullah, dalam waktu singkat saya ingin menyampaikan khutbah, tentu intinya mengingatkan kepada saya kita semua untuk tetap beriman dan bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala sampai akhir hayat kita masing-masing. Semoga ikhtiar kita menuju hal tersebut berbarengan dan seiring dengan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, insyaallah akan menuju ridhonya fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Saudara kaum muslimin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala bercerita atau meriwayatkan satu kisah di dalam Al-Qur'an. Di antaranya ada firman-Nya dari awal, itu bunyinya, ya Dawudu inna ja'alnaka khalifatan fil ardh fahkum bainan nas bil haqq, bukan bil adl, bil haqq. Wala tattabi'il hawa fayudillaka an sabilillah. Innal ladzina yad'una sabilillah lahum adzabun syadidun bima nasu yaumal hisab. Shadaqallah al-azim. Waktu itu Nabi Daud dipanggil oleh Allah, ya Daud.
Inna ja'alnaka khalifatan fil ardh. Kami menjadikan kamu menjadi khalifah. Memang dari dulu Nabi Adam semuanya khalifah. Kita pun sekarang jadi khalifah. Khalifatan fil ardh. Nah, saudara sekalian, Nabi itu pesan. Apa yang pesankan oleh Allah? Fahkum bainan nas bil adl. Menjadikanlah, jatuhkan hukum kepada mereka manusia yang hidup dalam zamanmu, umatmu Daud, bil haq, dengan benar. Benar secara hukum, benar secara etika, benar secara moral, dan benar secara budaya. Bukan cuma adil, jadi benar hukumnya, benar etikanya, benar moralnya, dan seterusnya. Saudara-saudara kaum muslimin rahimahullah, sebab kadang hukum dilakukan tapi nggak etika, nggak etis, tidak bermoral. Hukum dijatuhkan, tapi tidak etis. Bahkan ditentukan oleh seorang yang lebih lagi, ini tindakan yang tidak etik. Ini bil haq, benar secara hukum, benar secara moral dan etika. Itu pesan Nabi Allah dan Nabi Daud alaihissalam. Untuk menuju hal tersebut, kata Allah, wala tattabi'il hawa. Pegang baik-baik Daud. Selama kamu akan bisa melakukan bil haq, jangan sekali-kali, jangan coba-coba ikuti hawa nafsu. Jadi kalau khotib pun kalau dengan hawa nafsu jangan. Tak boleh. Jangan ikuti hawa nafsu, kata Allah. Ternyata saya coba. Ada hadis Rasulullah SAW riwayat Abi Dunya. Nabi pernah khawatir, takut sama kepada umatnya. Apa kata Nabi? Inna asyadda akhwafun nas. Inna asyadda ma atakhawwafu alaikum khoslatani. Sesungguhnya yang aku sangat takutkan kepada kalian, hai umatku, alaikum khoslatani. Dua hal. Apa kata Nabi? Pertama, ittiba'ul hawa. Hidupmu mengikuti hawa nafsumu. Ya kalau sholat, kalau hawa nafsu hilang sudah. Mungkin nafsu amarah bisu, yang selalu untuk keburukan. Saudara, jadi kata Nabi gitu, pertama yang aku takuti pada kalian umatku, pertama adalah ittiba'ul hawa, hidupmu mengikuti hawa nafsumu. Yang kedua, wa tulul amal, berpanjang angan-angan, beringinan terus, nggak pernah berhenti. Padahal manusia ada waktunya. Jadi pejabat pun ada waktunya, inginnya terus. Kenapa? Hawa nafsu yang dia ikuti. Ittiba'ul haq. Jadi kebenaran keluar dia. Demokrasi akhirnya berubah, dia jadi demokrasi. Kenapa? Hawa nafsu yang bercamuk. Hati-hati saudara sekalian. Demonya penuh kreasi. Bahkan akhirnya bikin sedih, demokrasi. Hukum dimainkan. Kenapa? Karena hawa nafsu. Semakin ahli hukum, semakin ahli bermain. Saudara-saudara, itulah begitu. Ya. Kemudian apa kata Nabi berikutnya? Famatul amal fal hubbu lidunya. Kalau sudah berpikir jauh ingin hidup selamanya, maka tidak lain al hubbu lidunya, dia cinta dunia.
dunia segala-galanya. Ini yang Nabi khawatirkan. Hati-hati umatku, hati-hati. Hidupmu tidak selamanya. Ada waktunya, ada batasannya. Dunia ini tidak kenikmatan selamanya, sementara. Anda hari makan enak, diulangi lagi, jadi nggak enak kok. Apa menunya sekarang? Enak, 3 kali terus makan, pagi, siang, sore. Apa katakan? Aku sudah bosan. Tapi dikejar kalau hawa nafsu sudah tiba. Dan dikejar yang semu dan abu-abu dan tidak jelas. Mereka kan fata morgana. Itulah sekalian. Nah, jadi kata Nabi, kata Allah begitu. Wala tattabi'il hawa. Lalu di akhirnya lahum adzabun syadidun bima nasu yaumal hisab. Mereka akan diberikan azab Allah. Adzabun syadidun, berat luar biasa. Dan dia akan mungkin bisa menahannya. Kenapa kok dia lakukan? Nasu yaumal hisab. Karena mereka lupa dengan hari perhitungan di akhirat. Seperti orang Yahudi pernah. Anda masuk neraka? Enggak, cuma seminggu. Emang yang tahu neraka dia, yang bakal nyiksa dia. Siapa? Allah. Orang Yahudi begitu. Ya. Nahnu abna'ullah, kami adalah anak-anak Tuhan. Wahibbahu, dan orang yang dicintai oleh Tuhan. Ngakunya begitu. Orang Yahudi begitu sekali. Orang istimewa yang lain memble. Semua yang itu etnis suku yang lain jelek. Yahudi paling hebat. Hati-hati sekalian. Kalau ada orang yang paling hebat ngakunya, waduh, keturunan Yahudi jangan-jangan. Kan ada orang yang paling hebat. Jangan keturunan Yahudi jangan-jangan. Pikirannya. Saudara-saudara, maka itulah umat Rasulullah itu wasatan. Karena itu sekalian Nabi mengingatkan kepada kita, amantu billah tsumma istaqim. Tanamkan dalam dirimu, wahai umatku, wahai saudara-saudaraku, wahai sahabatku, Nabi pada sahabat waktu itu, qul amantu billah tsumma istaqim, istiqamah. Saudara-saudara, dunia ini penuh rekayasa. Karena itu kita akan bisa berhati-hati supaya istiqamah dalam aturan dengan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah bersama kita dan bimbingan kita semuanya, insyaallah selamat dunia dan akhirat. Cari yang halal, yang berkah dan penuh kenikmatan yang sempurna dari Allah Subhanahu wa taala. Wa a'udzu billahi minasyaitonir rajim.